apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, bagaimana nih kabarnya? Poros-poros di kalau kita mulai terbentuk di Jakarta ini. Ini namanya poros oposisi 4.0. Oh, 4.0. Belum 5.0, belum ya. 5.0-nya nanti menjelang Desember setelah pilkada 5.0 itu. Ya. Jadi terlihat bahwa konsolidasi oposisi akhirnya terjadi itu. Sesuatu yang dulu dianggap tidak mungkin karena seluruh fasilitas politik sudah diabsorb oleh kanebo yang namanya istana. Jadi kan sehingga nggak ada peluang lagi orang untuk melihat peluang perubahan. Nah, Habib Rizik tiba dan bertemu dengan masyarakat yang menginginkan ada perlawanan terhadap kekuasaan. Istilah perlawanan harus dipakai di situ karena memang kekuasaan itu adalah lawan dari masyarakat sipil gitu. Tapi tentu perlawanan itu harus diorganisir agar supaya dia efektif, tidak berubah menjadi anarki. Kan yang selalu dituduhkan oleh kekuasaan kan ini anarki tuh. Jadi terjadilah pertemuan-pertemuan dengan Habib Rizik, tokoh-tokoh utama, Amin Rais, segala macam, Presiden PKS juga kemarin bertemu, Anies Baswedan, pimpinan buruh, Anies Baswedan. Jadi itu membuat istana sekarang nyari obat mah gitu, karena tiba-tiba sakit mah istana itu kambuh itu. Jadi apotek sekarang harus melayani mereka yang gelisah, biasa disebut psikosomatik. Udah pasti Pak, yang paling gelisah itu adalah Pak Mahfud. Karena secara teoritis mestinya Pak Mahfud dievaluasi oleh Pak Jokowi. Karena gagal untuk menghasilkan semua prediksi yang dia buat itu kacau, keliru. Menko Polhukam kalau udah bikin kesalahan macam-macam itu artinya membahayakan negara tuh. Karena itu mungkin dia yang akan di-reshuffle pertama tuh. Tapi reshuffle itu hal yang biasa, bukan karena publik menghendaki, tapi karena prestasi Pak Mahfud yang kurang baik. Mungkin beliau akan punya prestasi yang lebih baik lagi kalau dia bergabung dengan poros ini itu sebetulnya. Iya, ya. Kan sebenarnya secara kedekatan kalau kita lihat background-nya Pak Mahfud itu harusnya punya kedekatan gitu. Dia dengan kelompok-kelompok Islam ya. Tapi dia kesannya malah membakar jembatan itu gitu. Waduh, membakar jembatan itu dulu kerjaan Kaisar Nero tuh, membakar jembatan. Jadi selalu ada yang disebut instability of sign, ketidakstabilan tanda-tanda. Karena yang disebut simbol itu dia bergerak terus. Nah, kesalahan Mahfud adalah mau membekukan simbol itu tuh, simbol perlawanan, simbol oposisi, simbol kritik. Itu akibatnya. Nah, kita ingin sebetulnya ada perubahan di dalam cara istana memandang oposisi. Tapi itu mungkin sudah terlambat. Karena konsolidasi sudah terjadi. Sebentar lagi mungkin Pak Gatot akan berkunjung ke Habib Rizik, atau sebaliknya Habib Rizik akan berkunjung ke Pak Gatot gitu kan. Karena udah terjadi kunjung mengunjungi dan itu pasti akan meluas. Di Petamburan ada pusat oposisi baru, oposisi lama sebetulnya yang kemudian dihidupkan lagi setelah Habib Rizik muncul. Di Menteng ada juga pusat oposisi baru tuh di bawah KAMI itu yang sekarang sedang mengurus 3 aktivisnya yang masih ada di tahanan polisi. Jadi borgol yang dipasangkan oleh istana pada 3 aktivis kami itu akhirnya menjadi simbol dari yang disebut jembatan oposisi yang terbangun ulang antara Menteng dan Petamburan itu. Ini poros Menteng Petamburan atau poros Petamburan Menteng. Ya. Karena Habib Rizik langsung menyebut bahwa kalau mau rekonsiliasi bebaskan dulu tokoh-tokoh kami. Bahkan dia fasih menyebut namanya. Artinya dari awal pendirian kami, Habib Rizik memperhatikan tokoh-tokoh KAMI. Nah, itu dia hafal nama Syahganda, Anton Permana, Umur Hidayat. Jadi itulah soalnya. Yang dibakar oleh Mahfud itu terhubung kembali oleh borgol istana sendiri. Maka ada jembatan yang namanya Poros Petamburan Menteng. Nah, itu yang membuat sakit mah istana itu kambuh. Ya. Luar biasa sekali ya Pak Habib Rizik ini, karena dia
langsung merangkul kelompok-kelompok oposisi. Jadi dia tidak di dalam ceramahnya dia tidak hanya menyebut bebaskan ulama kalau mau rekonsiliasi. Artinya kan sebenarnya ini cantik manuvernya. Dia membuka pintu rekonsiliasi dengan pemerintah, tetapi di satu kemudian dia menyebutkan bahwa ada syaratnya kalau mau rekonsiliasi. Yang dia sebut bukan hanya ulama tadi seperti ada sebut ada Saganda, ada Anton Permana, ada Jumhur, dan juga dia menyebut soal buruh, soal mahasiswa dan sebagainya. Ini manuver yang saya kira dahsyat itu. Ya itu, kan dulu istana yang kasih syarat, kalau mau rekonsiliasi, ABCD syaratnya. Sekarang terbalik. Habib Rizik kasih persyaratan, termasuk pasti yang dia maksud adalah batalkan Omnibus Law. Gitu. Jadi, yang beroposisi sekarang adalah istana. Istana beroposisi pada Habib Rizik, pada Gatot. Karena dua-duanya mengambil posisi moral yang tegas itu. Gatot tidak akan hadir, dan memang tidak hadir, karena kita juga berpikir begitu hitungannya. Karena itu Gatot juga sebetulnya mau mengatakan poin, kalau saya mau hadir, persyaratannya ABCD itu. Tentu sebetulnya kalau Mahfud bisa baca sinyalnya Pak Gatot, mestinya sehari sebelum Pak Gatot diundang ke istana, misalnya tanggal 8, jadi bahkan sebelum Habib Rizik muncul, tiba di airport, mestinya 3 tokoh kami itu udah dibebaskan atau dinyatakan sebagai bisa balik, tidak menjadi tahanan lagi itu. Tapi kan nggak dilakukan kan. Jadi kedunguan istana lah yang membuat Gatot akhirnya mengambil momen untuk mengatakan bahwa bagi dia perlawanan politik itu kalau mau dinegosiasikan, nah syaratnya adalah hormati dulu posisi-posisi oposisi, termasuk jangan menangkap orang yang memberi kritik kepada pemerintah, apalagi yang diborgol. Maka bertemulah kimianya Gatot dan kimianya Habib Rizik. Lalu kimia itu jadi bahan pembicaraan publik yang nggak bisa lagi dicegah. Sekarang tinggal kita tunggu kecerdikan apa lagi yang ada pada istana untuk memprovokasi publik untuk tidak menerima 2 tokoh ini. Itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Ya. Nah, Anda tadi bicara soal Pak Gatot. Ini perlu kita soroti juga menarik sekali nih, karena sehari sebelumnya kan istana memastikan bahwa Pak Gatot udah akan datang, udah mengambil undangan disebutkan. Tiba-tiba Pak Gatot menyatakan dia tetap menerima. Nah, ini luar biasa ya. Dia tetap menerima bintang Mahaputranya. Artinya sah itu dia kalungkan dan kemudian dia bawa ke deklarasi gitu. Tapi dia tidak hadir. Ini menurut saya cara berpikir dan manuver politik yang luar biasa begitu. Iya, saya anggap itu pilihan yang cerdas atau lebih tepat cerdik dari seorang mantan panglima yang ilmu kepanglimaannya masih ada di kepalanya pasti, yaitu bagaimana memenangkan peperangan hanya dengan memenangkan 2 pertempuran misalnya tuh. Itu yang disebutkan mau pilih apa, taktis apa strategis. Jadi pilihan strategis Pak Gatot menunjukkan kualitas dia sebagai seorang strateg yang berupaya untuk membaca psikologi lawan. Jadi dengan satu gerak tipu sebetulnya, gerak tipu tanda petik, itu seluruh kemampuan istana untuk mengontrol ke AMI juga hilang. Karena nggak mungkin istana bilang Gatot menolak pemberian negara, berarti menolak pengutamaan yang menjadi tradisi di dalam pemberian gelar itu. Berarti dia menolak NKRI. Enggak. Gatot menerima itu tapi tidak hadir. Jadi dia mengerti bahwa itu adalah milik dia yang sudah disiapkan oleh sejarah. Tetapi kalau dia datang ke situ, dia akan dikalungkan oleh Mahfud ada di sampingnya, Pak Jokowi ada di sampingnya. Yang secara moral sebetulnya defisit karena soal-soal belakangan ini kan. Lain kalau nggak ada problem politik, Gatot mungkin akan datang di situ. Jadi Gatot membaca psikologi publik yang menginginkan Gatot tidak hadir, tapi Gatot juga tahu kalau dia tolak itu berarti dia anti pada negara, karena itu pemberian negara. Jadi itulah yang disebut sebagai memenangkan peperangan hanya dengan pertempuran kecil. Iya. Ini berantakan semua dong skenario komunikasi politiknya, Bung Rocky kan. Sebenarnya kita sebelumnya membayangkan seperti itu. Gatot akan datang, dia dihadapkan pada pilihan yang susah antara menolak atau tidak datang, gitu. Menolak atau datang. Tapi dan kita membayangkan kalau dia datang, skenario-nya mungkin model Fadli dan
dan Fahri gitu ya, jumpa pers kedua, terus Pak Jokowi menyatakan, oh kami nggak ada apa-apa, berhubungan baik dan sebagainya. Tapi kan dampaknya buat para aktivis kami dan juga kubu perlawanan menjadi persoalan besar kalau sampai itu dilakukan. Tapi Gatot luar biasa dan kemudian dia menerima karena itu memang hak dia, tetapi dia tidak hadir. Sebetulnya kalau dipakai bahasa netizen itu istana diprank oleh Gatot kan sudah diprank gitu kan. Tapi saya nggak mau sebut itu sebagai permainan pranky. Sekedar saya mau terangkan bahwa istana itu nggak punya kemampuan analisis, tidak bisa membaca desain di balik yang resmi, yang formal tuh. Jadi kan coba kita maksimalkan analisisnya ya. Kalau Gatot tidak terima, maka dia akan dibully. Jadi dia diumpankan supaya tidak terima, akan dibully. Dia nggak bisa berpikir bahwa Gatot dengan tidak datang pun itu artinya menerima kan. Kecuali istana membatalkan, maka beban ada pada istana. Kenapa istana membatalkan memberi pada Gatot yang nggak datang? Itu kan cuma soal datang apa tidak datang, bukan hak atau bukan hak kan. Itu hak Gatot. Yang kedua, kalaupun akan dipersoalkan, sebut aja ada noda-noda hitam di dalam karier publiknya Gatot. Loh, di istana itu nodanya itu satu tumpuk, bukan sekedar hitam itu kan. Jadi kontras moral itu yang akhirnya orang tahu bahwa dalam pertandingan politik, kecerdasan itu menentukan hasil akhir. Nah, istana nggak mampu untuk berpikir 2 langkah ke depan. Itu berkali-kali saya perhatikan gagal terus. Terhadap Fadli Son dan Fahri Hamzah saja gagal akhirnya kan. Karena dia nggak bisa ditundukkan juga. Karena dua-duanya adalah player yang kuat, player yang ampuh di dalam mengolah isu publik. Nah, itu menunjukkan istana tidak punya think tank, tidak punya yang disebut narasumber yang otaknya bagus, yang cerdas, yang bisa melihat bahwa main catur itu bukan sekedar majuin pion, tapi orang bisa lakukan pembukaan dengan langkah kecil setelah pion maju di B di kotak pertama, kudanya diumpankan ke depan. Jadi langkah kuda Gatot yang nggak bisa dibaca oleh politik istana tuh. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal Habib Rizik nih. Tawaran rekonsiliasi itu juga menurut saya itu bisa jadi jebakan Batman juga buat istana, karena kan Habib Rizik sudah menawarkan rekonsiliasi, dia dengan memenuhi syarat, dia minta syarat yang masuk akal. Itu kemudian kalau istana menolak, Habib juga sudah bisa menyatakan bukan gua yang bikin rusuh loh ya, gitu kan? Kan di dalam pembicaraan publik seolah-olah ada semacam perjanjian intelijen antara Habib dan istana sehingga Habib boleh pulang. Ya memang sangat mungkin ada soal semacam itu lewat orang kedua, lewat orang ketiga, atau lewat negara ketiga bahkan. Tetapi selalu semacam perjanjian intelijen itu juga bisa dibatalkan begitu Habib misalnya lihat fakta politik begitu dia turun di airport. Lain kalau yang jemput cuma 2-3 orang, maka Habib mungkin akan iain seluruh perjanjian yang disodorkan oleh istana. Nah sekarang terbalik, Habib yang nyodorkan isi perjanjian itu, yang disebut syarat-syarat rekonsiliasi. Karena apa? Karena ada fakta politik yang dia saksikan 1 jam sebelum dia tiba di bandara, pasti udah di-brief oleh stafnya bahwa ini ada jutaan orang di situ, macam-macam, ada orang datang dari daerah, ada yang juga difabel datang ke situ. Jadi pengetahuan Habib Rizik itu menjadi lengkap begitu dia lihat fakta politik di lapangan. Nah itu kemudian membangkitkan dia kemampuan untuk membuat daya tawar baru. Itulah politik. Jadi politik itu bukan sekedar perjanjian hukum, tapi perjanjian faktual. Begitu terjadi kesaksian masyarakat, maka Habib tahu bahwa bola ada di dia. Karena itu syarat-syarat perjanjian harus dibuat berdasarkan kepentingan dia, yaitu kepentingan membela mereka yang tersolimi dalam istilah Habib Rizik. Iya. Saya kira ini kan akan semakin menarik nih adu strategi antara dua poros Menteng dan Petamburan dengan istana. Tapi jangan lupa juga ada poros yang lama yang sebenarnya juga sudah selama ini seperti matahari kembar, poros Medan Merdeka Selatan, ada Anies Baswedan yang juga sudah mulai menemui Habib, kan gitu. Saya kira itu jadi problemnya begitu poros-poros ini mulai memperlihatkan secara terbuka mengatakan kami adalah poros oposisi itu.
kekuasaan langsung blingsat, dan Ibu Mega juga langsung bikin semacam gebrakan bahwa Anies harus dilengserkan. Kira-kira itu pikirannya kan? Yang amburadul Jakarta gitu. Amburadul bagaimana? Tiba-tiba ada variabel baru tuh. Jadi terlihat bahwa memang kepanikan itu akan berlanjut dan nggak bisa ditahan lagi oleh segala macam telepon buat jangan dimuat. Karena saya lihat juga faktor Amerika juga menganggap bahwa Habib Rizik punya poin dalam upaya untuk mempengaruhi politik di Cina Selatan. Jadi variabel itu yang sedang dipelajari juga oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bikin proxy balance of power dalam konfrontasi dengan Cina. Jelas Habib Rizik punya posisi yang lebih kuat untuk memberitahu bahwa proxy Indonesia dengan Cina terlalu berbahaya. Di dalamnya kemudian ada variabel HIP, undang-undang ideologi segala macam. Jadi ini menarik karena akan ada satu momen lagi, yaitu masuknya Habib Rizik dan Gatot Nurmantio di dalam putaran politik regional karena ada kasus yang masih sangat panas di Cina Selatan. Jadi faktor-faktor itu yang harus kita hitung ke depan. Ya. Dan saya kira kalau posisinya Habib dan Gatot Nurmantio dalam peta geopolitik global menyangkut Laut Cina Selatan itu sama ya posisi mereka ya. Sama, ya Gatot dari awal udah kasih tahu sinyalnya tentang bahaya Cina, dan Habib Rizik melihat bahaya ideologi dari negara komunis itu. Oke, saya kira kita menunggu, akan sangat menarik ini perkembangan politik di dalam negeri beberapa hari ke depan, Prof. Ya, netizen ikuti pembicaraan di Rocky Gerung Official dan analisis tajam dari Hersbeno Arif FNN. Oke. Sekarang saya mulai promosi juga nih sebagai oposisi. Bye.